dan segenap keluarga besar yang telah menyediakan ruangan manakib ini sehingga mengalir keberkahan untuk kita semuanya. Pemangku hajat pada malam hari ini yang berbahagia Ibu Hajjah Erna Fuziati, alhamdulillah dengan manakib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah melimpahkan kepada beliau beserta keluarga besarnya dengan limpahan rahmat dan keberkahan yang senantiasa meliputi beliau beserta keluarganya, Amin. dipanjangkan usia dunianya, Amin. disehat-sehatkan jiwa dan raganya, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. diluaskan rezekinya, Amin. dikabulkan hajat-hajatnya, Amin ya dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin. Amin, Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di antara makom spiritual atau martabat yang paling tinggi dalam tasawuf atau dalam thariqah adalah makom ikhlas. Di mana seorang hamba beribadah semata-mata karena Allah, membersihkan niat dari campuran pamrih manusia, membersihkan pujian atau balasan duniawi, dan ikhlas dianggap sebagai rohnya amal. Tanpa ikhlas, ibadah menjadi hampa dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah melepaskan diri dari pandangan makhluk. Dia tidak terpengaruh oleh pujian maupun hinaan. Dan dia senantiasa melupakan amal yang telah dia kerjakan. Dan orang yang ikhlas ini akan memiliki perasaan yang tenang dan beramal dalam diam. Beramal dalam ketersembunyiannya. Juga beramal dengan terang-terangan, tetapi fokusnya baik beramal secara tersembunyi maupun beramal secara terang-terangan, fokusnya hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wal akhwat, keikhlasan itu akan tumbuh dari kesadaran yang dalam, menyadari bahwa Allah adalah maha melihat segala gerak-gerik hati kita, niat-niat yang tersembunyi, bahkan Allah mengetahui setiap tarikan nafas kita. Ikhlas adalah bentuk perjuangan hati yang senantiasa dan terus-menerus mujahadah untuk menjaga kolbunya agar tetap jernih dan hanya tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas adalah perbuatan yang bersifat batiniah dan letaknya di dalam dada kita, di kolbu kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa menilai bahwa orang itu ikhlas atau tidak ikhlas, karena kita tidak bisa menjangkau sesuatu yang terlihat di dalam kolbu seseorang, kecuali
orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri menyatakan ketika ditanya tentang ikhlas, Allah Azza wa Jalla menjawab bahwa ikhlas adalah rahasia yang aku berikan kepada hamba yang aku cintai. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Kalau kita melihat dari asal katanya, kalimat ikhlas ini berasal dari akar kata kholaso yang memiliki makna murni, memiliki makna bersih atau jernih dari campuran apapun. Dan orang yang mukhlis atau orang yang ikhlas adalah mereka yang telah memurnikan orientasi hidupnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau dilihat secara batiniah, orang yang ikhlas akan menghasilkan energi atau kekuatan yang bersifat ilahiyah. Saya ulangi sekali lagi, bahwa orang yang senantiasa mukhlis atau ikhlas akan muncul pancaran energi atau kekuatan yang bersifat ilahiyah pada dirinya. Kalau energi dan kekuatan itu sudah muncul dari sikap dan sifat keikhlasan tersebut, maka mereka sangat sulit dihancurkan oleh tekanan apapun, oleh tekanan mental, oleh ujian hidup maupun tipu daya musuh-musuhnya, tipu daya manusia. Ini tidak akan terpengaruh karena orang yang ikhlas akan memancarkan energi kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh ujian, yang tidak bisa digoyahkan oleh caci maki maupun tipu daya daripada para musuhnya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Energi yang keluar dari orang yang ikhlas atau mukhlis, ini kita kenal dengan beberapa energi. Yang pertama adalah orang yang ikhlas akan memancarkan energi al-istiqlal, kemandirian dari makhluk-makhluk. Dalam thariqah atau tasawuf, kehancuran seseorang seringkali dimulai dari ketergantungannya pada makhluk. Mereka terlena akan pujian, terlena akan pengakuan, terlena akan harta duniawi. Ini yang menyebabkan kehancuran pada dirinya. Tetapi orang yang ikhlas akan memiliki kekuatan, energi yang terpancar dari keikhlasannya, energi kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita telah faham bahwa ikhlas merupakan satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang, baik secara syariah, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Kalau dalam syariat kita paham betul bahwa ada dua syarat ibadah atau amal apapun yang kita lakukan. Kalau tidak ada dua syarat ini, maka tidak diterima amal ibadahnya.
Apa dua syarat itu? Yang pertama, ibadah dan amaliyah yang kita lakukan apapun itu harus ikhlas. Dan yang kedua, ibadah dan amal perbuatan itu yang kita kerjakan harus sah, harus benar secara syariat itu sendiri. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Tadi disampaikan bahwa energi kemandirian dari makhluk atau al-istiqlal. Orang yang ikhlas itu akan memiliki energi kemandirian secara psikologis yang luar biasa. Karena apa? Karena tujuannya hanya Allah. Dia tidak menjadi budak dari pandangan manusia. Bagi orang yang ikhlas, pujian tidak membuatnya terbang dan cacian tidak membuatnya tumbang. Ketika seseorang tidak memiliki ego yang bisa ditekan oleh orang lain, maka orang lain tidak akan memiliki cara untuk menghancurkannya secara mental. Ini yang dimiliki. Energi kemandirian. Dia tidak bergantung kepada makhluk. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang ikhlas itu di samping memancarkan energi al-istiqlal, orang yang ikhlas itu akan memancarkan energi kekuatan al-haq, kekuatan kebenaran yang sesungguhnya. Kita ketahui bersama ikhwan wal akhwat bahwa ikhlas adalah kesesuaian antara batin dan lahir kita. Nah, kesesuaian antara lahir dan batin ini menciptakan energi kejujuran yang sangat kuat. Maka orang yang ikhlas akan bertindak atas dasar kebenaran atau al-haq. Bukan bertindak atas kepentingan. Dan energi kebenaran ini bersifat abadi. Sedangkan kejelekan, kebatilan bersifat hancur atau zahuqa. Cahaya ikhlas akan menembus kegelapan tipu daya. Sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Keikhlasan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf menyelamatkannya dari fitnah yang paling dahsyat sekalipun. Karena apa? Karena dari keikhlasan itu memancarkan kekuatan kebenaran. Lalu kemudian ikhwanul akhwat rahimakumullah, orang yang ikhlas itu juga akan memancarkan energi al-himayah. Akan membentuk perisai perlindungan ilahiyah. Karena apa? Karena orang yang ikhlas berada dalam bentengnya Allah. Dan hal ini ditegaskan dalam Al-Quran bahwa iblis sekalipun mengakui tidak akan mampu menyesatkan atau menghancurkan iman hamba-hamba Allah yang ikhlas. Maka keikhlasan ini akan menarik ma'unah. Menarik pertolongan dan inayah. Perhatian khusus dari Allah. Ketika dia ikhlas melepaskan keakuannya dan berserah total kepada Allah. Maka Allah lah yang menjadi mata yang digunakan untuk melihat. Tangan yang digunakan untuk bertindak. Dan menghancurkan orang yang ikhlas sama saja dengan mencoba melawan ketentuan Allah yang menjaganya. Jadi hati-hati kita berhadapan dengan orang yang ikhlas. Kemudian selanjutnya orang yang ikhlas itu akan memancarkan energi ridho.
Ridho adalah resonansi ketenangan batin. Dan orang yang ikhlas memiliki energi ridho, merasa cukup dan puas dengan apapun ketetapan Allah. Karena orang yang ikhlas tidak memiliki agenda pribadi yang dipaksakan. Bagi orang yang ikhlas, semuanya adalah haknya Allah. Kemudian orang yang ikhlas adalah orang yang akan memancarkan, memiliki pancaran energi berkah, kebaikan dan daya tahan serta keabadian. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Sesuatu yang dilakukan karena Allah akan tetap ada. Maka nalillahi baqiyah. Segala sesuatu yang didasari ikhlas akan memiliki berkah. Yaitu bertambahnya kebaikan dan daya tahan. Jadi ikhwanul akhwat, orang yang ikhlas, orang yang mukhlis akan sulit dihancurkan karena ia sudah hancur terlebih dahulu fananya di hadapan Allah. Ia telah membunuh egonya sebelum orang lain mencoba membunuhnya. Maka ikhlas adalah benar-benar rahasia Allah yang diberikan kepada hamba yang dicintainya. Oleh karena itu, ikhwanul akhwat rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk menggapai makam ikhlas ini. Kita murnikan kesadaran kita hanya untuk Allah. Kita murnikan ibadah dan amaliyah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan guru mursyid kita yang memberikan contoh akan keikhlasan dalam beribadah dan muamalah dengan suri tauladan dan contoh dari guru agung kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi